Hello guys, welcome back to my channel. So today I just want to make a video for an update for those who applied a Triple IU scholarship. Jadi video ini ku buat kalian yang mau tahu tentang beberapa update di kampus UI3, yang mana banyak juga perubahan karena efisiensi dari anggaran pemerintah yang bisa kita bilang memangkas beberapa miliar dari kampus kita. Yang pertama mungkin tentang apartemen ataupun asrama ya, sorry. Jadi di asrama itu dulu kita membayar 1 juta untuk kamarnya per bulan, dan itu sudah include listrik dan air dan segala macam, kecuali air minum ya. Air minum hanya tersedia di station water station di lantai 5. Kemudian aku nggak tahu apakah akan diadakan juga di lantai 8 atau lantai 1 juga. Tapi sementara water station yang free itu ada di lantai 5. Sisanya bisa pakai uang pribadi buat beli air atau patungan buat di dispenser di pantry di setiap lantai. Itu yang pertama. Kemudian untuk listrik, sekarang di asrama itu pakai meteran, pakai token listrik. Jadi listrik ditanggung pribadi. Jadi di luar uang 1 bulan 1 juta tadi bisa ditambah dengan uang listrik yang mungkin 200 sampai 300 ribu tergantung pemakaian dari masing-masing individu. Kemudian terkait dengan insentif dari publikasi. Dulu di awal-awal angkatan 1 sampai angkatan 4 mungkin ya, semua publikasi itu baik Sinta 5 sampai Sinta 1 apalagi Scopus itu dapat insentif dari kampus. Tapi sekarang hanya dibatasi untuk Sinta 2 dan Sinta 1, terlebih kepada Scopus. Nah, dengan adanya efisiensi anggaran ini sebenarnya insentif ini juga dipangkas. Kalau misalkan ada yang publikasi Scopus dan Sinta, maka yang ditambahkan yang Scopus dulu. Tapi jangan berharap kalau publikasi kita nanti akan diberikan insentif gali tutup lubang lah bahasanya dari kampus. Ya, kita bisa melihat bagaimana politik berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan pendidikan. Bahkan subsidi publikasi jurnal dan pengurusan jurnal di kampus-kampus juga dipotong. Bahkan insentif bagi mahasiswanya saja kita bisa merasakan sangat kurang gitu ya. Nah, jadi itu mungkin beberapa update dari asrama, kemudian insentif publikasi, dan juga mungkin sistem admisi kali ini agak berbeda. Sistem admisi atau pendaftaran UI3 kali ini dibuka 2 batch, kemudian juga beberapa fitur di website itu berbeda dari video yang pernah ku upload sebelumnya. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa bingung, bisa langsung menghubungi adminnya aja. Karena aku udah menjalani semester 2 dan aku juga nggak begitu dekat dengan petugas-petugas admission atau petugas pendaftar kampus, jadi aku juga kurang tahu begitu detail update-nya seperti apa. Nah, tapi setidaknya dengan video ini kita bisa melihat bagaimana student activity and experience in here that change over time. Jadi kalau kalian nanya juga gimana tentang kuliah di sini, pertama jadwal kuliah itu biasanya di semester 1 kita dapat 4 sampai 5 makul, dimana biasanya mulai dari jam 9 sampai jam 11.30, dan yang siang itu mulai jam 1 siang hingga 15.30. Kalau ada reschedule bisa tergantung dengan dosennya dengan kesepakatan kelas, atau juga ada make up class, biasa juga online, atau make up class dengan kelas tambahan. Nah, ini tergantung. Jadi kalau kalian mendapatkan beasiswa parsial, kemudian juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi, ya aku sarankan, bukan aku sarankan ya, ini sangat berat menurutku, karena tugas di kampus UI3 ini bukan main-main ya. Reading materialnya dengan juga final paper untuk dalam bentuk jurnal atau esai itu sangat berat, apalagi bagi kita yang belum terbiasa menulis Inggris akademik gitu ya. Kalau kita tidak tergantung pada AI gitu. Sementara di sini juga peraturan tentang AI juga cukup ketat gitu. Maka memang kita harus benar-benar memporsir atau melatih atau ya memaksa diri kita sedikit untuk lebih improve dalam menulis dalam literatur Inggris gitu ya. Nah, di sini juga pinter-pinteran aja sih sebenarnya. Kalau mau pakai AI, kita harus berani memparafrase, berani memodifikasi, dan
tidak dengan mentah-mentah meng-apply semua hasil generate AI kepada tugas kita gitu. Jadi setidaknya ada beberapa teknik yang mungkin kalian bisa ngakalin untuk mendapatkan ilmu di sini, tapi juga bisa lulus. Dan sebenarnya aku bukan menjustifikasi atau membenarkan praktek ini ya. Ini hanya berlaku bagi kalian yang mungkin menerima beasiswa parsial tapi juga terdesak dengan keadaan ekonomi yang mengharuskan kalian bekerja sambil belajar. Begitu, karena aku juga dapat beberapa DM di Instagram dan juga WhatsApp terkait sistem pembelajaran di sini, strugglingnya seperti apa. Buat aku sendiri yang dapat beasiswa parsial kategori 2 ya, ini sangat challenging buat aku, anak Kalimantan yang literaturnya nggak sebanyak orang Jawa dan nggak seterbiasa itu membaca. Kalau aku suka baca, orang-orang di sini tuh suka baca Promax gitu. Tipenya sangat berbeda gitu levelnya. Tapi di sini aku belajar untuk terus disiplin dan menghargai usaha pribadi dan tidak terlalu fokus dengan kemampuan atau pencapaian orang lain. Karena dengan ini kita bisa belajar untuk memahami diri kita dan membuat strategi bagaimana kita bisa berkembang ke depannya dengan lebih baik gitu, tanpa harus peduli atau terlalu pusing dengan orang lain gitu. Mungkin itu aja video kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat, tapi kalau kalian masih penasaran mungkin bisa tanya aja di kolom komentar atau reach out di Instagramku. See you in the next video. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.